Ya, urusan ini diselesaikan seperti ini. Tidak baik. Tolong. Cantik, apa yang terjadi padamu? Jangan laporkan ke polisi. Cantik, kamu tinggal di lantai berapa? Aku akan mengantarmu naik. Cantik. Tugas selesai. Pastikan target sudah mati. Tidak. Tapi obat nomor 1. Sudah disuntikan semua. Obat sudah disuntikkan semua. Target kemungkinan besar akan langsung mati. Obat Dr. Chen. Belum pernah ada kesalahan. Ada satu hal lagi untuk dilaporkan. Apa itu? Cap emasku. Hilang. Apa? Cap emas hilang. Kenapa kamu tidak kehilangan dirimu sendiri? Berikan aku 3 hari. Aku pasti akan menemukannya kembali. Tidak boleh. 2 hari. Kamu harus menemukannya untukku. Kalau tidak, jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, aku tidak bisa melindungimu. Ya. Selain itu, ada tugas baru untukmu. Kotak kunci di foto ini. Kamu harus menemukannya dengan segala cara. Temukan itu. Itu disimpan oleh target nomor 1 di cabang Jiangcheng Ban Futong. Ya. Pergi. Ada kabar tentang Qiandai? Belum. Terus mencari. Meski harus menggali Jiangcheng sedalam 3 meter. Aku akan menemukannya. Ji Qiandai. Kamu tidak mungkin hilang begitu saja. Ayah, kakak ini cantik sekali ya. Bisakah dia jadi mama kecil Yu? Xiao Yu, jangan ngomong sembarangan. Kakak ini hanya sementara tinggal di rumah kita. Tidur sebentar. Setelah bangun dia akan pulang. Siapa kamu? Dan ini tempat apa? Ini rumahku. Ayahku yang menyelamatkanmu.
Aku. Siapa aku? Aku tidak ingat apa-apa. Semuanya hilang dari ingatanku. Kamu adalah mama kecil Yu. Kamu bahkan tidak ingat dirimu sendiri. Xiao Yu, kalau ngomong sembarangan lagi hati-hati kena pukul. Kamu tidak ingat tadi malam, saat aku mengantar pesanan, kamu tiba-tiba masuk ke lift, teriak minta tolong, lalu pingsan. Tidak. Aku tidak ingat apa-apa. Kalau begitu apa kamu punya sesuatu yang bisa membuktikan identitasmu, misalnya HP atau KTP? Apa ini? Ini kartu hitam Ban Futong. Ban Futong. Hebat ya. Ban terbaik di dunia. Di Jiangcheng cuma ada satu. Oh. Kalau begitu asal kakak ini pasti sangat besar ya. Sepertinya iya. Aku punya satu hal lagi. Ini terlihat sangat berharga. Tapi aku belum pernah melihatnya. Ayah kamu bodoh ya. Ini adalah cap emas dari kantor penegakan hukum. Kantor penegakan hukum. Jelas kamu tidak menonton berita TV. Ini adalah cap emas dari kantor penegakan hukum. Konon katanya, dari level rendah ke tinggi. Ada cap tembaga, cap perak dan cap emas. Dan ada juga cap berlian. Penegak hukum dengan cap emas. Di kantor penegakan hukum juga adalah sosok yang sangat hebat. Cepat kembalikan ke kakak. Jangan sampai rusak. Kamu adalah penegak hukum. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak ingat apa-apa. Kakak, kamu tidak ingat ya tidak apa-apa. Kamu tinggal di rumah kami dulu. Tunggu sampai kapan? Kamu ingat baru bicara. Yu kecil, kamu ngomong sembarangan lagi hati-hati aku pukul kamu. Baik. Ah, Ya. Akan merepotkan kamu. tidak apa-apa. Kami masih punya satu kamar tidur. Nanti aku bersihkan. Kamu tinggal di sana saja. Itu. Aku ingin mandi dulu. Aku merasa sedikit. Tentu saja boleh. Yu kecil bawa dia. Bawa kakak ini untuk mandi. Kakak tidak ingat apa-apa. Mari kita panggil saja Xiaoqi. Kenapa? Harus memberi nama kakak Xiaoqi. Karena dulu aku punya anjing. Namanya Xiaoqi. Sayangnya dia sudah pergi lama. Yu kecil, tidak tahu sopan santun. Bagaimana bisa orang dewasa memanggil nama anjing kecil? Tidak apa-apa kok. Aku suka nama Xiaoqi. Bagus banget kan? Ya kan? Kalau begitu kakak Xiaoqi, aku ajak kamu ke kamar mandi ya. Oke. Kak Xiaoqi, aku bawa baju ibuku. Sudah ku bawa. Aku keluar dulu ya. Xiao Yu ayahmu mana? Ayahku sedang mengantar pesanan. Dia sangat bekerja keras. Kalau begitu ibumu. Ibuku sudah meninggal 2 tahun lalu. Sudah meninggal. Maaf ya. Kakak tidak sengaja menyinggung. Tidak apa-apa, Xiao Yu sangat kuat. Ini apa? Untuk apa ini? Ini tabung oksigen. Dokter bilang jantungku tidak baik. Harus bawa tabung oksigen sepanjang hari. Xiao Yu sangat kuat. Ngomong-ngomong ayahmu biasanya mengantar pesanan. Kamu sendirian saja di rumah. Ayahku setiap hari harus mengantar pesanan selama 15 jam. Jadi dia pergi sebelum pergi. Sudah menyiapkan makanan ini. Aku makan sendirian di rumah. Nonton TV. Dan tidur. Sekarang lebih baik. Ada kakak yang menemani. Ngomong-ngomong ayahku juga membuatkan untukmu. Cepat makan selagi masih hangat. Oke. Kalau begitu kita makan bersama. Ya. Bos, nomor 33 sudah siap belum? Belum, tunggu sebentar. Berikut ini adalah berita darurat.
Menurut informasi yang dapat dipercaya, grup keuangan top domestik, grup kekayaan abad, ketua dewan hilang. Saat ini saham grup kekayaan abad. Pembukaan sudah turun drastis 30%. Berita Janceng pembukaan sudah turun drastis 30%. Berikut adalah grup kekayaan abad. Detail informasi ketua dewan. Ketua Dewan Grup Kekayaan Abad. Tidak mungkin kebetulan kan? Apakah Xiaoqi? Karena ketua dewan grup kekayaan abad. Informasi pribadi terlalu rahasia. Stasiun kami belum ada informasi lebih lanjut. Silakan ikuti lebih banyak update dari stasiun kami. Bagaimana mungkin Xiaoqi adalah orang sebesar itu? Apa yang aku pikirkan? Nomor 33 bungkus sudah siap. Oh baik. Terima kasih. Bau sekali. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Kamu siapa sih? Aku buang sampah di depan rumahku. Apa urusanmu? Lihat baik-baik, ini depan rumahmu. Aku selalu buang di sini. Itu gurir. Bawa turunkan untukku. Apa urusanmu? Luming orang baik. Bukan alasan kamu menindasnya. Aku tidak punya waktu sekarang bicara denganmu. Cepatlah. Segera ambil barang-barang ini. Hilang dari hadapanku. Kamu siapa? Berani mengurus urusanku? Oh. Bukankah kamu itu kurir? Pacar kecilmu ya? Jaga mulutmu. Siapa yang kamu sebut si manis? Kamu yang aku maksud. Seorang pengantar makanan. Bawa-bawa orang sakit. Kamu bergaul sama dia. Bisa jadi orang baik. Orangnya mukul. Si manis mukul orang. Sudah jangan acting. Aku gak ada waktu buat ngomong sama kamu. Setelah aku balik, aku gak mau lihat barang-barang ini. Mengerti gak? Kamu gak boleh pergi. Kamu mukul aku. Harus ganti rugi biaya pengobatan aku. Masih mau minta ganti rugi biaya pengobatan. Si manis, kamu tunggu aja. Gak tahu ada berapa duit di kartu. Bisa gak konfirmasi identitas aku? Halo, aku mau ambil uang. Ambil uang di ATM aja. Aku gak bisa. Gak bisa ambil uang, kasih kartunya ke aku. Aku kasih tahu caranya. Kartu hitam Fortis. Kenapa kamu punya kartu ini? Kartu ini palsu. Satpam, orang ini mau ambil uang pakai kartu palsu. Cepetan tangkap dia. Kalian ngapain? Xiaoli. Ada AP Manager. Orang ini mau ambil uang pakai kartu palsu. Ini kartu hitam Fortis. Aku udah periksa. Ini bukan kartu isi ulang. Pasti kartu palsu. Tentu aja bukan kartu isi ulang. Ini kartu hitam penyimpanan. Dasar bodoh. Cepetan minta maaf sama kamu. Maaf ya. Ibu yang terhormat, Xiaoli adalah karyawan baru. Pelatihannya belum maksimal. Sekarang biar saya yang melayani Anda. Silakan lewat sini. Pengguna kartu hitam yang terhormat, Anda ingin mengambil barang yang Anda titipkan. Ambil saja. Baik, tunggu sebentar. Untuk keamanan, setelah Anda menggesek kartu, lakukan verifikasi wajah. Verifikasi wajah berhasil. Informasi cocok. Baik, tunggu sebentar. Saya akan mengambil barang Anda. Barang yang disimpan di sini pasti sangat penting ya. Ibu, ini barang yang Anda minta. Apa ini? Saya hanya tahu, ini kotak yang terbuat dari titanium, tahan suhu 2000 derajat, dan sangat kuat. Saat ini, selain membuka dengan kode, metode fisik apapun, tidak bisa membukanya. Lalu apa isinya? Apa isinya? Hanya Anda yang tahu. Untuk ini, hanya bisa dibuka dengan memasukkan kode secara manual. Benar begitu? Ya benar. Saya mau tanya lagi, apakah melalui kartu hitam ini, Anda bisa mengetahui identitas saya secara detail? Kartu hitam Anda adalah kartu titipan tingkat tertinggi kami. Tidak akan melacak informasi asli. Para tamu, ini juga untuk melindungi privasi tamu. Sebagai bagian dari grup kami. Kalau dicari, juga nggak bakal ketemu. Terus, kotak ini sekarang, bisa langsung aku bawakan? Tentu saja. Kaki. Kotak ini buat apa sih? Aku juga nggak tahu. Tapi kayaknya di dalamnya mungkin ada barang yang penting banget. Atau petunjuk tentang identitasku. Bisa dibuka nggak? Aku lupa passwordnya. Kakak kasihan banget. Aduh, Gimana kalau coba password umum?
Password umum apa? Lihat, password di kotak ini. 4 digit. Angka 4 digit yang umum itu. 1888, 1314. Mau coba nggak? Ya udah coba aja. Password salah. Gagal membuka. Kesempatan buka tinggal 3 kali lagi. Kalau gagal 3 kali, akan masuk mode penghancuran. Udah jangan coba lagi deh. Kalau dicoba lagi, bisa meledak. Kayaknya cuma bisa cari petunjuk lewat cup emas ini. Sudahlah, nggak usah dipikirin. Yu, mau main nggak? Kakak besar kakakku. Main ke mall nggak? Papa tiap hari ngantar makanan. Sudah lama nggak ajak aku ke sana. Udah berapa lama sih nggak main ke mall? Sudah lama sekali. Ayah bilang, aku tidak boleh pergi ke tempat yang ramai. Baiklah. Kali ini aku akan ajak kamu main ke mall. Ayo. Xiao Yu cepat. Kalau kamu tidak turun, aku akan pergi duluan. Tunggu aku. Itu dia. Tangkap dia. Kamu masih berani keluar. Bukankah aku sudah bilang, aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Kamu lihat. Dia mau memukulku lagi, kamu lihat. Kamu lihat. Nyonya ini, apakah kamu warga kompleks kami? Bagaimana bisa? Aku belum pernah melihatmu. Aku tinggal di gedung ini. 302. Keponakan Xiao Yu datang untuk tinggal sementara. Apa mau mengusirku? Tidak juga. Tetangga seberangmu Nyonya Wang. Belong kamu memukulnya. Apakah benar? Ya itu dia. Dia membuang sampah sembarangan di depan pintu kami. Kenapa aku tidak boleh memukulnya? Apakah Nyonya Wang membuang sampah? Aku tidak tahu. Sekarang kamu mengaku memukulnya. Aku tidak percaya. Kalian tidak pernah melihatnya. Dia membuang sampah sembarangan di depan pintu kami. Kalau tidak ada, maka cek CCTV. Kalau ada, tapi kalian tidak peduli. Itu kelalaian kalian. Apa hakmu untuk mengatur? Apakah aku pernah memukul orang? Walaupun aku memukul orang, itu juga dia yang mulai cari masalah. Ini. Aku sarankan kamu, lebih baik cari tahu dulu. Sebab akibat dari masalah ini, kalau ketahuan, dia yang salah duluan. Tapi kalian malah nggak jelas. Bantuin dia ngebully orang, maka aku akan melaporkan kalian. Wah, kamu hebat ya. Kan kamu cuma penyewa di kompleks ini. Kan aku pemilik rumah di sini. Kan aku pemilik rumah di sini. Manajemen nggak bantu aku. Masak bantu kamu. Buang. Jangan bilang begitu. Penyewa juga punya hak yang sama. Sudahlah, cepat cek CCTV aja. Kalau ketahuan, siapa yang mulai cari masalah, kalau nggak ditangani dengan baik, aku akan melaporkan manajemen kalian. Wanita ini, kok bisa sehebat ini? Baiklah. Aku segera pergi. Jangan pergi dulu. Manajemen nggak ada gunanya. Sudah kubilangkan, kalau cari masalah lagi, aku akan memukulmu. Sayang, kamu tunggu saja. Gadis kecil. Kamu tinggal di gedung ini. Aku di 302, keponakan Xiao Yu. Ada apa, Nenek? Oh, nggak ada apa-apa. Gedung kita ini. Jarang ada orang asing. Aku cuma tanya-tanya aja. Aku baru datang beberapa hari ini. Xiao Yu ini. Benar-benar kasihan. Ibunya. Sudah meninggal sejak lama. Tinggal ayahnya saja. Setiap hari bangun pagi-pagi buta. Jalanin ojek online buat nafkahin dia. Tahu-tahu kena penyakit begini. Penyakit apa sih? Katanya sih, gagal jantung. Jantungnya nggak berkembang. Penyakit ini sih, nggak bisa disembuhin. RS besar juga nggak bisa sembuhin. RS besar lagi. Xiao Lu tiap hari ojek online. RS kecil aja nggak sanggup. Katanya biaya penyakit ini mahal banget. Orang biasa sih, seumur hidup nggak bakal bisa dapetin. Biaya hariannya aja, 1.000 yuan per hari. Nah, kalau penyakit ini nggak bisa sembuh, gimana dong? Ya cuma nunggu mati aja. Mau gimana lagi? Aduh, gadis kecil ini, beneran kasihan. Tungguin aku. Jangan lari, pelan-pelan. Berhenti dulu, nafasnya diatur dulu. Kakak aku nggak apa-apa. Kakak, gelang ini kalau kamu pakai, pasti cantik banget. Aduh, sekarang Xiao Yu udah mulai suka dandan. Aku rasa kalung ini kalau kamu pakai juga bakal cantik. Kasir, gelang ini. Tolong keluarin buat kita lihat.
Mas, mau lihat apa? Kualitasnya bagus. Ambil biar aku lihat. Halo, kami yang datang duluan kan? Nyonya, konter kalian itu konter tembaga. Konter yang dilihat pelanggan ini adalah konter emas. Kami melayani pelanggan berdasarkan level konter. Kenapa? Beli barang di konter tembaga tidak pantas dilayani olehmu ya. Kamu tidak mengeluarkan barangnya. Bagaimana kami bisa beli? Teriak-teriak apa? Sungguh tidak sopan. Tidak lihat pelayan ini sedang melayani kami. Tunggu sebentar saja kenapa? Tidak apa-apa. Aku lihat, pelanggan ini yang datang duluan. Kalian yang datang belakangan. Meski berdasarkan siapa yang datang duluan, itu aku yang melayani duluan. Pelanggan ini. Kamu, jangan membalik fakta di sini. Nyonya, di sini area premium. Tolong jangan berteriak-teriak di sini. Hah, si imut. Kamu ngapain? Tidak apa-apa. Salah kakak. Kakak aku tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Mau pergi. Memukul anakku mau pergi. Mama dia memukulku. Jelas-jelas anakmu lah yang mulai meludahi Siyu. Aku lihat, kamu memukul anakku. Kenapa aku tidak lihat anaknya meludah? Kamu, Cepat bayar. Kalau tidak jangan harap pergi. Dari mana mereka dapat uang? Langsung saja laporkan ke polisi. Bawa dia ke kantor polisi. berapa yang harus kamu bayar? 50.000. Saya akan membawa anak saya Ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kalau tidak bisa membayar, kami akan menangkap kalian. Apa yang terjadi? Ribut-ribut. Mener, wanita ini memukul anak pelanggan dan mencoba kabur. Sebenarnya mereka yang mulai duluan. Tangkap mereka. Apa yang kamu lakukan lepaskan. Jangan ganggu kakak Ki. Xiao Yu, Apa ini? Ini emas murni. bukannya mau laporkan ke polisi, bukannya minta ganti rugi. Ini emas murni, cukup tidak untuk ganti rugi. Dia adalah petugas hukum. Petugas hukum. Tidak mungkin. Cepat minta maaf kepada petugas hukum. Maaf? Saya tidak tahu. Mau laporkan ke polisi lagi. Petugas hukum, Anda bercanda. Kami tidak berani. Ternyata cap emas ini memang ada gunanya. Mau minta ganti rugi lagi. Tidak perlu. Petugas hukum, ini kesalahan kami. Minta maaf. Minta maaf, cepat minta maaf. Pulang dulu nanti kita urus kamu pergi. Xiao Yu, Xiao Yu. Bagaimana Xiao Yu? Masih di ruang gawat darurat. Bagaimana bisa seperti ini? Salah saya. Katanya, di sini pernah muncul cap emas Biro Penegakan Hukum. Keluarga. Siapa keluarga pasien? Saya. Jantung pasien sudah benar-benar gagal. Harus segera dilakukan. Operasi jantung diweten. Ambil formulir operasi ini. Segera bayar di lantai bawah. Baik. Cepat. Cepat bayar. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Dokter, bisakah operasi Xiao Yu dilakukan dulu? Tidak ada uang. Kalian cepat cari uang. Pasien tidak bisa menunggu. Paling lama hanya 1 jam. Waktu persiapan. Kenapa saya harus membawanya ke mall? Saya harus bertengkar dengan orang. Saya benar-benar. Tidak bisa saya. Saya akan telepon untuk meminjam uang. Kotak kunci. Ya. Sekarang hanya barang di kotak kunci bisa menyelamatkan Xiao Yu. Saya harus ingat kodenya. Saya harus membuka kotak kunci. Coba pikirkan baik-baik. Apa kodenya? Mungkinkah? Ulang tahun saya. Qiandai, hari ini ulang tahunmu. Janji makan bersama saya. Kenapa masih sibuk kerja?
Maaf, tunggu sebentar. Hari ini hari pertama. Proyek Zonghai ada banyak hal. Baik, saya tunggu. Qiandai. Jadi nama saya Qiandai. Siapa pria itu? Ulang tahunku adalah 26 Agustus. Hei, Xiao Qi, bagaimana keadaanmu di sana? aku sedang mencoba mengumpulkan uang. Bagaimana keadaanmu di sana? Aku hanya bisa meminjam 100.000. Bagaimana ini? Xiao Yu kali ini mungkin benar-benar tidak bisa bertahan. Jangan bicara seperti itu. Masih ada aku. Aku akan mencoba mencari cara lagi. Baik. Ulang tahunku adalah 26 Agustus. Maka passwordnya adalah 0826. Password salah. Anda masih memiliki 2 kesempatan lagi Kenapa? untuk membuka kunci. Setelah 2 kali gagal, akan mengaktifkan mode penghancuran diri. Maaf Xiao Yu. Bagaimana? Biaya mereka belum lunas. Melihat Kidon Miracle, sepertinya tidak akan bisa melunasinya. Kasihan anak itu, padahal bisa diselamatkan. Menurutku mereka tidak ingin menyelamatkannya. Menganggap anak ini adalah beban. Aku juga berpikir begitu. Kalau tidak punya uang, pinjam saja. Ibunya anak itu cantik dan muda. Cari saja orang penting, temani dia beberapa malam. Maka biaya pengobatannya pasti terkumpul. Apa yang kalian bicarakan? Dokter, Kenapa kalian belum membayar? dokter. Bisakah Xiao Yu dioperasi dulu? Biaya pengobatan pasti akan kami lunasi. Tolong bantu kami, dokter. Kami di sini, bukan lembaga amal. Kalau semua seperti kalian, rumah sakit kami bukannya sudah bangkrut dari dulu. Dok, tolong selamatkan Xiao Yu. Tidak bisa. Kalian tidak bisa bayar. Kami hanya bisa memindahkannya. Hei Bang Salpayasa, biarkan dia bertahan sendiri. Tolong selamatkan Xiao Yu. Dia baru berusia 9 tahun. Tolong selamatkan dia. Tolong, dok. Ada apa Xiao Wang? Dong, ketua direktur. Bukan katanya ketua direktur hilang. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Dan sepertinya tidak mengenali saya. Sebelum semuanya jelas. Saya tidak bisa membongkar identitas ketua direktur. Ketua direktur apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Oh, direktur. Ada seorang anak. Menderita gagal jantung. Tapi pasangan ini tidak bisa membayar biaya pengobatan. Pasangan. Direktur, kami akan mengumpulkan biaya operasinya. Dia tidak bisa menunggu. Segera lakukan operasi untuknya. Jangan seperti ini. Direktur. Asalkan bisa menyelamatkan Xiao Yu, saya rela melakukan apa saja. Jangan ganggu direktur kami. Bukannya saya sudah bilang tadi. Tidak bisa bayar. Operasi kalian ini, kami pasti tidak akan lakukan. Bodoh. Saya sudah bilang berapa kali. Dokter harus punya belas kasihan. Kamu sudah lupa. Kami sebagai dokter, mana mungkin bisa melihat orang sekarat tanpa menolong? Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Segera atur operasi. Aku sendiri yang akan memimpin operasinya. Ambil data pasiennya untukku. Apaan sih? Cepat pergi. Jangan buang waktu untuk pertolongan. Semua biaya pasien. Rumah sakit kami yang akan menanggungnya. Cepat pergi. Baik. Direktur. Kemurahan hati Anda. Aku Luming tidak akan pernah melupakannya. Meski harus menjual semua yang aku punya. Aku akan lunasi biaya pengobatannya. Terima kasih, direktur. Jangan terlalu formal. Ini adalah tugas kami sebagai rumah sakit. Yang harus dilakukan. Apa nama Anda, Nyonya? Namaku Xiao Qi. Oh, Xiao Qi. Direktur, ini semua data pasiennya. Nyonya Xiao Qi, aku akan ke ruang operasi dulu untuk mengoperasi pasien. Setelah operasi selesai, kita bisa berdiskusi lagi. Baik. Xiao Qi. Apakah kamu dan direktur pernah kenal sebelumnya?
tidak kenal. Aku tidak punya ingatan tentangnya. Mungkin direktur yang mengenalmu. Tapi kamu lupa, kamu jadi tidak ingat. Mungkin saja, dari direktur, kita bisa tahu asal-usulmu. Benar. Mungkin saja dia benar-benar tahu identitas asliku. Kamu bilang Xiao Yu. Dia akan baik-baik saja kan? Dia pasti akan sembuh. Bagaimana kabarnya, Direktur? Tenang saja. Operasinya berhasil. Pasien perlu diicu. Dia mati lagi selama 12 jam. Kalau tidak ada masalah, langsung bisa dipindahkan ruang ke rawat biasa. Sangat bagus. Xiao Yu baik-baik saja. Nyonya Xiaoqi, apakah kamu ada waktu? Saya punya beberapa pertanyaan. Ingin berbicara denganmu secara pribadi. Baik. Silakan ke sini. Xiao Zhao bertemu dengan Ketua Dewan. Ketua Dewan. Saya. Anda benar-benar tidak ingat sama sekali. Saya kira Anda sengaja berpura-pura. Anda kenal saya. Jangan panggil saya direktur. Di hadapan Ketua Dewan. Saya tidak pantas. Rumah sakit ini adalah milik grup Anda. Industri di bawahnya. Panggil saja saya Xiao Zhao. Grup saya yang di bawah. Ketua Dewan, silakan duduk. Ketua Dewan. Anda adalah Ketua Dewan, kelompok keuangan pertama di Tiongkok. 3 hari yang lalu tiba-tiba menghilang. Sekarang seluruh grup abad ini menjadi kacau balau. Kami Sinyo Mengra. Anda sudah mengalami nasib buruk. Tidak menyangka Anda masih hidup. Saya dibunuh secara diam-diam. Kehilangan ingatan. Sekarang saya bahkan tidak ingat siapa saya. Jika bukan karena Luming menyelamatkan saya, mungkin saya sudah benar-benar mengalami nasib buruk. Luming. Itu yang di luar. Kurir makanan. Beberapa hari ini aku tinggal di rumahnya. Aku akan melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Untuk membantumu cepat pulih ingatan. Apa Anda butuh? Minta sekretaris Jin untuk menjemput Anda. Tidak perlu. Aku merasa serangan ini. Ada sesuatu yang tidak biasa di baliknya. Sebelum ingatanku pulih, aku tidak akan muncul di grup. Ingat untuk merahasiakanku. Baik, Direktur. Ngomong-ngomong, perawatan lanjutan Xiao Yu. Direktur. Seluruh rumah sakit ini milik Anda. Industri di bawah grup Anda. Anak penyelamat Anda. Kami pasti akan menggunakan skema perawatan tertinggi. Anda tenang saja. Baik, ingat. Rahasiakan padanya. Aku akan meniru orang member to Luming. Kasus Xiao Yu sangat langka. Sangat bernilai penelitian. Jadi, rumah sakit yang menanggung semua biaya perawatannya. Bisa. Direktur, apa ada perintah lain? Itu Direktur Wang. Tidak pantas jadi dokter. Suruh dia pergi. Dan 2 perawat itu, didik mereka baik-baik. Director, rumah sakit terlalu besar. Orang yang menanganinya juga banyak. Aku juga kadang lalai. Aku pasti akan mengikuti perintah Anda. Menangani masalah ini dengan serius. Xiaoqi mereka sudah masuk lama. Gak bakal ada apa-apa kan? Di dalam tubuh Bapak Direktur, ada banyak sekali nitrous oxide. Jadi menyebabkan ingatan Bapak terganggu. Obat ini sulit. Sangat sulit untuk dibersihkan. Bahkan saya pun butuh waktu sebulan. Baru bisa benar-benar menghilangkannya. Harus sebulan ya? Selama masa pengobatan, ingatan Bapak akan pulih secara bertahap. Untuk pulih sepenuhnya, dibutuhkan waktu sebulan. Saya akan beri Bapak obat dulu. Bapak minum obatnya teratur ya. Lalu setiap minggu datang untuk kontrol. Oke. Terima kasih banyak Xiao Zhao. Oh ya. Saya. Mungkin butuh bantuan Bapak. Mungkin perlu Bapak bilang. Pinjam uang ke saya. Wah Pak Direktur. Saya ini bodoh sekali. Ini Pak Direktur. Ini kartu gaji saya. Isinya kira-kira 8 juta. Bapak pakai dulu. Kalau kurang, saya cari cara lain. Oke. Nanti kalau saya sudah kembali ke grup, saya akan ganti 2 kali lipat. Terima kasih Pak Direktur. Saya pergi dulu ya. Pelan-pelan ya Pak Direktur. Xiaoqi, gimana? Gak ada apa-apa. Semuanya lancar. Oh ya, sekarang Xiao Yu, gimana keadaannya? Xiao Yu sekarang baik-baik saja. Dan tadi ada kepala departemen datang, bilang kasusnya sangat spesial, sangat layak untuk diteliti. Semua biaya perawatannya akan kami bebaskan. Bagus sekali. Oh iya. Kamu sudah lelah seharian, pulang dan istirahatlah. Aku akan jaga di sini. Baiklah, aku pulang dulu. Sambil aku bawa beberapa baju untuk ganti. Oh iya, kunci. Aku pergi dulu. Berdasarkan petunjuk dari petugas toko, gadis kecil itu dan ayahnya tinggal di sini. Tapi kenapa di sistem? Tidak bisa menemukan informasi tentang wanita yang bersama gadis kecil itu. Siapa dia sebenarnya?
Kamu ternyata tidak mati. Berhenti. Ternyata cap emas ada padamu. Ternyata, kamu adalah si pembunuh itu. Kamu dari kantor penegak hukum. Setelah kamu mati, tidak akan ada banyak pertanyaan lagi. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat, aku akan langsung melemparkannya ke sungai. Baik, aku tidak bergerak. Kembalikan cap emas itu padaku. Aku akan membiarkanmu pergi. Kamu pikir aku bodoh? Sekarang, aku tanya satu, kamu jawab satu. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Cap emas ada di tanganku. Kamu pikir dengan kekuatanku, aku tidak bisa menemukan apapun. Aku akui. Aku meremehkanmu. Dengan kekuatanmu kamu bisa dengan mudah memiliki saya. Sangat mudah. Kalau kamu sudah tahu identitas saya, masih berani bertindak terhadap saya. Tidak ada pilihan. Ada perintah yang harus dijalankan. Sebenarnya saya sudah menyelidiki identitasmu. Saya hanya ingin menarik ikan besar di belakangmu. Dan kamu hanya umpan saja. Kita bisa memilih untuk bekerja sama. Cap emas ini bisa saya kembalikan padamu. Dan saya bisa menjamin keselamatanmu. Bagaimana saya bisa mempercayaimu? Karena saya adalah ketua Dewan Century Group. Saya bilang bisa menjamin keselamatanmu. Pasti bisa. Sebenarnya, sejak saya tahu kamu masih hidup, saya tahu tugas saya sudah gagal. Mati kiri kanan. Lebih baik percaya padamu dan bekerja sama. Siapa yang ingin membunuh saya? Pemimpin badan penegak hukum. Di belakangnya masih ada orang lain. Tentang siapa? Saya tidak tahu. Apakah dia mengirim pembunuh lain? Saya Arla, penegak hukum dengan cap emas. Melakukan tugas ini sangat mudah. Tapi setelah tugas saya gagal, mereka pasti akan mengirim orang lain untuk membunuhmu dan membunuh saya juga. Cap emas ini, saya masih butuh. Tenang, nanti pasti saya kembalikan. Bagaimana kamu bisa menjamin keselamatan saya? Saya bisa mengirimmu ke rumah sakit Jiangcheng. Aku akan membiarkan orang mengatur identitas baru. Anda tidak akan muncul lagi dalam waktu dekat. Baik. Kau bisa pergi. Ada satu pertanyaan lagi. Katakan. Apakah kotak kata sandi ada di sini? Bagaimana kau tahu hal untuk kotak kata sandi? Mereka sangat ingin dapatkan kotak kata sandi ini. Apa sebenarnya? Apa yang ada di dalam kotak kata sandi? Tidak, kau bisa bertanya. Baik. Tapi saya ingin mengingatkan Anda, pastikan untuk menyimpan kotak kata sandi ini. Karena dibandingkan dengan Anda untuk hidup, mereka ingin lebih. Dapatkan kotak kata sandi ini. Bahaya yang baik menipu dia. Dia tidak tahu, aku belum memulihkan ingatanku. Di dalam kotak kata sandi ini, apa sebenarnya? Limbah misi Anda gagal. Fu selalu marah. Aku akan melakukan tugas ini. Ingat kita harus mendapatkan kotak itu. Yakinlah. Biro Penegakan Hukum dan orang-orang besar di belakang mereka harus melakukan segalanya. Dapatkan kotak kata sandi ini. Pada akhirnya aku menaruh sesuatu di sini. Dan tidak tahu kapan untuk mengingat kata sandi. Memecahkan semua misteri. Apakah itu Lu Ming? Ini aku. Jangan bicara, aku dilacak. Dia akan segera tiba. Mari kita cari tempat untuk bersembunyi. Dia tidak akan melihat kita. Seharusnya dia akan pergi. Lemari. Ayo Xiaoqi. Bukannya kamu di rumah sakit. Kenapa tiba-tiba kamu kembali? Nenek Li menelepon saya. Ada orang berbaju hitam di depan rumah. Terlihat mencurigakan. Saya tidak tenang memikirkanmu. Jadi saya kembali untuk melihat. Bagaimana dengan Xiao Yu? Jangan bersuara. Dia datang.
Tidak baik. Siapa yang membuang sampah di depan rumah saya? Si rubah kecil. Apakah kamu yang melakukannya? Keluar kamu. Buka pintu cepat. Jika tidak, saya akan menelepon polisi. Kamu terluka. Cepat lepas bajumu, biar saya lihat Baik, lukanya. tidak apa-apa. Biar saya lihat. Tidak bisa. Kamu harus ke rumah sakit. Ayo. Saya tahu kalian ada di dalam. Terima kasih. Tidak menyangka nenek tua ini ternyata berguna saat genting. Ada apa ini? Kenapa berterima kasih pada saya? Ini sampai berdarah. Dua anak muda ini. Apakah sedang berkelahi di dalam? Terima kasih. Xiao Yu sangat kuat. Sekarang dia sudah melewati tahap berbahaya. Di ruang perawatan biasa, rehabilitasi sekitar bisa keluar dari rumah sakit. Direktur Zhao, terima kasih banyak. Ini Xinhua adalah tugas kami di rumah sakit. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Xiao Qi, orang berbaju hitam itu sedang mencari apa sebenarnya? Aku rasa yang dia cari pasti koper hitam berkode itu. Koper berkode. Apa isi koper berkode itu? Tidak tahu. Tapi pasti di dalamnya ada sesuatu yang sangat penting. Xiao Qi, bagaimana kalau kita lapor polisi? Tidak bisa. Kalau aku tidak salah tebak, orang berbaju hitam itu adalah orang dari kantor penegak hukum. Apa? Kalau benar dia dari kantor penegak hukum, pasti dia akan datang lagi. Jadi, untuk sementara, kita tidak bisa pulang. Di sini, masih cukup aman. Kamu dan Xiao Yu menetap di sini dulu saja. Kalau begitu kamu. Aku masih ada urusan lain. Halo, aku ingin menemui Presiden Direktur kalian Fu Yuhai. Apakah Anda sudah membuat janji? Oh, tidak. Presiden Direktur kami hari ini sibuk. Anda datang lain kali saja. Anda belum tanya. Bagaimana Anda tahu dia sibuk? Anda bilang saja padanya. Jika Anda yang datang mencarinya. Anda tidak punya janji. Walaupun Anda bernama tetap tidak ada gunanya. Presiden Direktur kami setiap hari sangat sibuk. Banyak orang yang ingin menemuinya. Masa aku harus telepon satu persatu? Jangan salahkan aku nanti. Kalau Anda tidak bilang padanya sekarang. Hati-hati nanti kamu kehilangan pekerjaan. Wah, kamu malah mengancam aku. Wah, besar sekali mulutmu. Kamu pikir kamu istri direktur utama ya? Cepat pergi. Kalau tidak pergi aku panggil satpam. Bukan, kamu kok gitu sih? Selamat pagi, Direktur. Fu Yunhai. Apa yang kamu bicarakan? Bukan. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu dia kenal Anda. Bayarkan gajinya. Pergi. Ya, Direktur,
Qiandai, kamu kenapa? Kemana saja kamu selama ini? Aku mengalami percobaan pembunuhan meskipun berhasil selamat. Tapi sekarang aku kehilangan ingatan. Banyak hal, aku tidak bisa mengingatnya. Benar saja percobaan pembunuhan. Selain kehilangan ingatan, tempat lain tidak ada yang terlukakan. Aku akan mencari ahli medis terbaik untuk mengobatimu. Tidak perlu. Sekarang aku sedang dirawat oleh Direktur Zhao. Kurang lebih sebulan lagi. Seharusnya sudah pulih. Karena kamu sudah kembali, tetap di sampingku saja. Aku akan mengirim orang untuk melindungimu 24 jam. Kali ini aku mencarimu untuk meminta bantuanmu. Lagi pula, dalam ingatanku yang terpecah-pecah, kamu seharusnya termasuk orang yang dekat denganku. Kamu. Jangan-jangan. Bahkan aku pun kamu lupakan. Kami adalah kuda bambu, tumbuh bersama. Dan aku masih tunanganmu. Aku bahkan tidak ingat. Katakan saja, apa yang perlu saya lakukan? Aku meragukannya. Pembunuhan ini terkait dengan manajemen senior dalam grup. Jadi saya berharap Anda bisa diam-diam bantu aku menyelidiki orang-orang di sekitarku. Hal ini, ketika sesuatu terjadi padamu, sudah mengatur. Saya benar-benar menemukan banyak hal. Kami memeriksa 12 orang. Grup kekayaan Century. Karakter inti. 3 dari mereka. Setelah diselidiki dengan cermat, konfirmasi tidak ada masalah. Tapi semua orang curiga. Yang paling penting adalah, wakil presiden grup. Itu adalah wakil Anda, Liu Hochun. Hah? Orang tua ini curiga. Banyak tindakan baru-baru ini. Namun, dia tidak bisa menangkap pegangannya. Lalu bagaimana dengan ini? Sekretaris pertama Jin Yan Er. Orang ini, probabilitas tinggi dapat dipercaya. Setelah kecelakaan Anda, dan wakil presiden yang paling. Ini adalah gadis. Dalam kelompok. Fraksi setia Anda. Dia juga. Sayang sekali. Posisinya lebih rendah. Situasinya tidak baik. Orang-orang kami masih menemukan hal yang menarik. Apakah Anda ingin mendengarkan? Bilang. Jin Yan Er ini sangat mencintaimu. Di hari pertama kamu hilang, dia bersembunyi di rumahnya, memegang fotomu, menangis diam-diam hampir semalaman. Apa dia jatuh cinta padamu? Apa aku punya saingan cinta? Hentikan omong kosongmu. Kehilangan ingatan, tapi sifatmu tetap sama. Baiklah. Data ini aku ambil. Sisanya, mohon kamu lanjutkan penyelidikannya. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu. Mungkin bisa membantu penyelidikanmu. Cap resmi penegak hukum. Kasus ini ada hubungannya dengan kantor penegak hukum. Penegak hukum pemilik cap ini sudah aku kendalikan. Kamu ikuti saja. Pasti bisa banyak petunjuk baru. Oh begitu. Aku heran, setelah kamu hilang, kantor penegak hukum tidak bisa memberikan informasi apa-apa. Ternyata, dalangnya punya kekuatan sebesar itu. Dengan petunjuk penting ini, aku yakin, segera akan terungkap kebenarannya. Nanti Fu yang menanganinya. Qiandai, meskipun kamu kehilangan ingatan, tapi melihatmu begitu menjaga jarak denganku, aku masih belum terbiasa. Kalau begitu aku pergi dulu. Orang-orang bodoh ini, cap resmi saja bisa hilang. Qiandai, kukira dengan kehilangan ingatanmu, aku punya kesempatan. Tapi kamu tetap keras kepala. Kalau begitu jangan salahkan aku. Halo? Siapa ini? Ini aku, Ji Qiandai. Ketua. Benarkah itu kamu, bos? Kenapa? Sekarang suara aku saja. Kamu tidak bisa mengenali. Ketua, kamu masih hidup, sungguh senang mendengarnya. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu sekarang. Sekarang belum saatnya untuk bertemu. Tapi aku punya beberapa hal yang perlu kamu lakukan untukku. Baik. Aku mengerti. Kamu tenang saja. Sungguh senang. Tidak apa-apa. Ketua sudah kembali. Selanjutnya, kalian yang akan bermasalah. Apakah kamu teman kecil Cuan? Cepat masuk. Silakan duduk.
aku tidak salah masuk. Ini adalah villa aku. Kenapa banyak orang di sini? Aku akan memanggil kecil cuan turun. Kalian siapa? Kenapa ada di rumah aku? Rumah kamu. Kamu bukan teman kecil cuan. Siapa lagi kecil cuan? Aku sama sekali tidak mengenal kamu. Tidak kenal kenapa masuk. Cepat keluar. Kamu ngapain? Kamu percaya tidak aku akan segera menelepon polisi? Kamu tahu tidak, satu botol minuman ini harganya 1 juta. Kamu semua membukanya. Apa? Satu botol ini lebih dari 1 juta. Mahal sekali. Cuan kecil bukankah dia bilang anggur ini adalah milik keluarganya? Masih banyak lagi. Panggil Cuan Castleturan. Tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ini tidak mungkin benar-benar rumahnya kan? Biarkan aku pergi dan melihat. Siapa berani membuat masalah di rumahku? Rumahmu. Villa ini bernilai 50 juta. Beraninya kau mengatakan ini rumahmu. Coba katakan omong kosong lagi. Katakan ini rumahku. Maka ini adalah rumahku. Barang-barang di rumahku. Tentu saja aku bisa minum semaunya. Kau berani memukulku. Bagus sekali. Hari ini semua orang yang hadir. Tak akan ada satupun yang bisa kabur. Paman besar, bantu aku. Buang wanita tak dikenal ini. Keluar dari sini. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Evio, wanita ini mengatakan bahwa rumah ini adalah miliknya. Bos. Ibu, kenapa kau memanggilnya begitu? Apa kau gila? Ini bosku. Kalian berani memukulnya. Bos. Ku dengar kau bermasalah. Tak disangka kau baik-baik saja. Siapa kau? Apa kau tidak mengenalku? Haruskah aku mengenalmu? Bos ini, bagaimana bisa tidak ingat siapa aku? Evio, saya pa sebenarnya wanita ini. Lagi pula aku lebih baik. Wanita gila dari mana datangnya? Datang ke rumahku untuk membuat masalah. Rumahmu. Baju yang kamu pakai semuanya milikku. Masih bilang ini rumahmu. Kalian sekelompok pencuri. Omong kosong. Nak, usir dia keluar. Ibu, apakah dia benar bosmu? Ya dia bosku, tidak tahu kenapa. Dia tidak tahu siapa aku. Mumpung ada kesempatan, langsung eksekusi saja. Maksudmu? Nak yang baik, langsung saja. Kamu ngapain? Ya mau eksekusi kamu. Bagaimana lagi caranya bikin kamu jadi patuh dan nurut? Ayo, Lepas. ayo. Lepasin aku. Lepas. Lepasin. Aku kasih tahu kalian. Cui Ping, apakah aman kita melakukan ini? Tenang. Segera kita akan jadi pemilik baru. Rumah ini. Nak, kerjakan dengan baik. Sekarang giliranmu. Tenang, aku pasti bikin dia jadi patuh dan nurut. Apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Melanggar hukum. Asal kamu jadi istriku, kan jadi nggak melanggar hukum lagi. Asal kamu nurut sama aku, kita jadi satu keluarga. Mimpi kamu. Wangi banget. Ini kan pakaian dalammu. Belum dicuci. Aku sering membayangkanmu. Tak kusangka kau datang. Sendiri datang ke sini. Brengsek menjijikan. Pergi kau dari sini. Apa kau sering kesepian? Saat malam sendirian, apa kau sering membayangkan ada pria yang tidur denganmu? Wangi sekali. Benar-benar istimewa. Kalau sudah kupegang, semua barang akan jadi milikku. Brengsek menjijikan. Aku pasti akan membunuhmu. Kamu si manis. Katanya tidak mau. Tapi hati senang bukan? Tenang saja. Kakak akan lemah lembut. Siapa kau? Kalian ngapain di sini? Mana direktur utamanya? Direktur utama apa? Ini rumahku. Pergi kalian dari sini. Ulangi sekali lagi. Ini rumahmu. Tolong ada perampok. Aku tanya sekali lagi. Mana direktur utamanya? Aku tidak kenal. Direktur utama apa? Ulangi sekali lagi. Kamu tidak kenal. Kalau tidak pergi aku akan panggil polisi. Ulangi sekali lagi. Kamu mau panggil polisi? Jangan pukul, jangan pukul. Aku bilang. Aku bilang, dia bilang. Mereka ada di lantai atas. Satu orang jaga mereka. Yang lain ikut aku ke atas. Ya. Berhenti. Berani kau. Bos.
Berani ganggu bos mati kau. Kalian siapa? Orang yang akan mengambil nyawamu. Maaf bos, kami datang terlambat. Orang ini dan orang-orang di lantai bawah semuanya satu kelompok. Jangan biarkan satu pun lolos. Tenang saja bos. Saya akan menggunakan cara yang paling kejam. Membuat mereka lebih baik mati daripada hidup. Bawa pergi. Oh ya, Yan Er. Cari beberapa orang untuk membersihkan rumah ini dari dalam sampai luar. Bersihkan secara menyeluruh. Semua barang, buang semuanya. Bakar. Baik, Direktur. Kamu tahu tidak betapa aku merindukanmu. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Hari ini terima kasih sudah menolongku menahan minuman. Tidak apa-apa. Siapa yang suruh kamu bosku? Kamu tahu tidak? Kamu adalah yang tercantik dan terbaik di dunia ini. Bos, aku benar-benar sangat menyukaimu. Dasar gadis nakal, berani-beraninya menggoda bosmu. Sudah. Tidak apa-apa. Baru-baru ini banyak hal terjadi. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya secara singkat. Tapi, kamu harus sangat hati-hati keselamatanmu, ngerti? Baik. Kalau begitu Direktur, apakah aku perlu mengirim beberapa bodyguard untuk melindungimu? Nggak usah, orangnya kebanyakan. Malah bikin mencolok. Bisa bikin ketahuan. Aku bisa handle sendiri. Kalau gitu bos harus jaga diri baik-baik. Jangan sampai ada masalah lagi. Tenang aja. Yan Er, kamu ingat nggak? Dulu aku punya tas koper hitam berkode. Nggak ada. Aku nggak pernah lihat. Kamu punya tas koper hitam apa? Kalau gitu, kamu tahu nggak password yang biasa aku pakai? Apa ya? Password kantor dan komputermu. Semua 0512. Oke, baik. Aku ingat. Kalau di perusahaan ada apa-apa, kabarin aku segera. Oke. Bos, kami semua nunggu. Kamu balik. Ini data yang kamu minta. Berdasarkan investigasiku, di dalam grup Senturi sebelumnya, terbagi jadi 2 faksi. Satu di bawahmu, dipimpin Jin Yan Er dan Li Mu. Ada satu faksi lagi, di bawah Liu Houjun. Kamu yakin data Liu Houjun nggak ada masalah? Nggak mungkin salah. Aku kan petugas berwenang. Gimana di sini? Lumayan. Cukup santai. Bagus deh. Aku duluan. Oke. Kenapa dokumen ini yang diberikan Fu Yunhai kepadaku agak berbeda? Lu Ming, sekarang, apakah kamu punya tempat tinggal lain? Tidak. Kami selalu tinggal di Hichun Yuan. Pemiliknya sangat baik, sering membantu merawat Xiao Yu. Sekarang lokasi rumahmu sudah terbongkar. Tidak bisa kembali lagi. Kita harus mencari tempat tinggal baru. Direktur rumah sakit ini, orangnya cukup baik. Aku akan memintanya untuk mengaturkan tempat tinggal baru. Aku, Ada apa? Xiao Qi. Ya, Apakah kamu sudah memulihkan ingatanmu? belum. Sekarang di pikiranku, hanya ada beberapa fragmen memori. Jika ingin pulih sepenuhnya, mungkin butuh waktu lagi. Aku hanya merasa, dan kamu, perubahanmu dengan sebelumnya sangat besar. Benarkah? Ayo pergi. Kakak Xiaoqi, aku pikir aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Bagaimana mungkin? Xiao Yu kita beruntung dan berumur panjang di masa depan. Pasti akan hidup 100 tahun. Ini salah kakak. Di dalam mall, tidak melindungimu dengan baik. Tidak kok. Kakak Xiaoqi, bisa kamu bawa aku ke mall? Aku benar-benar sangat senang. Kalau aku dibiarkan sendiri, mati di dalam rumah. Itu yang paling menyakitkan. Oh ya kakak, kotak kunci kamu itu sudah dibuka belum? Kamu sudah ingat identitas kamu? Belum.
Tapi sepertinya sebentar lagi. Sebentar lagi, kakak bisa membuka kotak kunci itu. Kamu harus cepat ingat. Nanti, kita pergi ke mall bersama. Oke. Xiao Yu, kamu baru saja operasi. Tubuhmu masih lemah. Tunggu lukamu sembuh. Kita pergi. Jalan-jalan ke mall yuk. Janji ya. Ya. Kamu istirahat dulu. Aku dan kakak Xiaoqi akan siapkan makanan untukmu. Ya. Baiklah. Ayo. Terima kasih banyak Xiao Zhao. Xiao Zhao. Nyonya Xiaoqi memanggilku Xiao Zhao tentu tidak masalah. Tuan Lu. Untuk kamu. Harusnya memanggilku Presiden Zhao. Ya. Presiden Zhao kali ini benar-benar. Terima kasih banyak. Nyonya Xiaoqi dulu pernah berbuat baik padaku. Kali ini aku anggap sebagai balas budi. Rumah ini sudah kosong beberapa bulan. Biarkan Xiao Yu beristirahat di sini. Memang terlalu banyak di rumah sakit. Xiao Yu dia baru saja menjalani operasi. Tidak apa-apa tinggal di sini. Tidak mengatakan sebelumnya. Dia perlu di rumah sakit. Apakah sudah sebulan? Jangan khawatir. Selama aku sama sekali tidak ada masalah. Kalau begitu sulit bagimu Zhao kecil. Luming. Bantu aku dari bawah. Ambil botol sampo. Hei. Masuk. Bagaimana? Mata terlihat lurus. Aku ingin memberikan keluargamu. Cari ibu tiri. Anda. Sangat indah. Hei. Aku hanya bercanda. Kau menganggapnya serius. Oh. Oke. Aku akan tidur. Aku mengantuk. Bagaimana? Dan juga, aku akan menginap. Baik. Selamat malam. Anda menjaga pintu. Anda adalah. Aku sedang mencari ketua. Masuklah. Aku akan naik ke atas untuk melihat Xiao Yu. Bagaimana dengan itu? Baik. Duduk. Sekretaris Jin ditangkap oleh orang-orang yang mengambil. Apa? Pagi ini, pimpinan Biro Penegakan Hukum yang memimpin. Sekretaris Jin tertangkap di tempat. Tuduhan penggelapan. Siapa yang memberikan keberanian kepada Biro Penegakan Hukum? Berani sekali langsung membawa orangku. Sudah kukirim orang ke kantor penegak hukum. Oncek Member Itakonen. Sejauh ini belum ada efeknya. Sikap kantor penegak hukum sangat keras. Aku curiga. Kali ini ada kekuatan di balik. Kantor penegak hukum yang bertindak. Sekarang bagaimana kabar Yan Er? Prosesnya berjalan sangat cepat. Saat ini sudah sampai tahap pengadilan. Tujuan mereka adalah dalam 48 jam mengakhiri sekretaris Jin. Memaksamu muncul. Pergi ke departemen terkait. Memberi tekanan pada kantor penegak hukum. Sudah terlambat. Direktur, jika kamu masih ingin menyelamatkan sekretaris Jin, harus bertindak dalam 48 jam. Aku sarankan, sementara menyerah. Nanti cari cara lagi. Tidak bisa. Aku harus menyelamatkan Yan Er. Pasti masih ada Kecuali cara. bisa menjatuhkan kantor penegak hukum dalam 24 jam. Kalau tidak, sama sekali tidak menyelamatkan orang itu. Benar-benar taktik yang bagus. Sepertinya sekarang sudah waktunya untuk berhadapan dengan orang kantor penegak hukum. Direktur kantor penegak hukum, kekuatan di belakangnya sangat rumit. Kita tidak bisa melawan. Tidak peduli bisa atau tidak, kita harus melawan. Mereka ingin mencaplok grup keuangan abadku. Lihat dulu apakah nafsu mereka sanggup atau tidak. Direktur, ingatanmu belum pulih sepenuhnya. Sekarang benar-benar tidak tepat. Oncek perhadapan langsung dengan miracle. Kita harus merencanakan dengan matang. Sekarang tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Kita sekarang
harus mengambil inisiatif menggulingkan lembaga penegak hukum. Direktur Utama Kara. Sekarang mungkin aku tidak punya cara, tapi dulu pasti ada. Apa maksudnya? Aku pikir di dalam ini pasti ada yang kita inginkan. Apa isinya? Tidak tahu, tapi berdasarkan kejadian sebelumnya, berbagai hal yang terjadi di dalam ini pasti ada sesuatu yang bisa memulihkan penegak hukum. Cepat buka. Kamu pikir aku tidak ingin membukanya? Aku tidak ingat kata sandinya. Ah, Sekarang masih ada 2 kesempatan. Aku coba lagi. Kali ini pasti bisa. Anda masih punya 1 kesempatan membuka kunci. Jika gagal akan memulai mode penghancuran diri. ini bagaimana? Ini bisa meledak sendiri. Kenapa gagal lagi? Dulu aku memang sudah mengatur kata sandi apa. Apakah benar-benar harus baru bisa membukanya? Tidak apa Direktur Utama. Jangan menyalahkan diri sendiri. Mungkin memang belum saatnya untuk membukanya. Sekretaris Jin dia hanya bisa menyerah. Tidak bisa. Yan aku pasti akan menyelamatkan. Aku bukanlah orang yang mudah menyerah. 48 jam kan? Masih ada waktu. Bos mau kemana? Mereka bukan mau memaksaku muncul ya. Aku datang. Ternyata benar pemimpin Century Group. Wah, wibawanya bikin kagum. Kamu datang. Kamu tahu kalau muncul pasti mati. Kenapa masih muncul juga? Ada hal-hal tertentu yang lebih penting dari nyawa. Ini untuk menyelamatkan sekretarismu ya. Aku cuma anggap satu antek kecil. Ingin bertaruh denganmu. Nggak nyangka, kamu benar-benar muncul. Aku menang taruhan. Ini nggak ada hubungannya sama dia. Lepasin dia. Lepasin boleh. Tapi, apakah kamu masih punya sesuatu yang mau kamu kasih ke aku? Asal kamu lepasin Jin Yan nyawaku sama koper rahasia. Kamu boleh ambil. Enggak. Selain koper rahasia, ada juga passwordnya. Sepengetahuanku, koper rahasia ini, meski rudal pun nggak bisa hancurin. Boleh. Kamu lepasin dulu orangnya. Oke. Hei, lepasin orangnya. Semuanya hampir berakhir. Sekarang giliranmu menepati janji. Oke. Komandan memang orang yang menepati janji. Dengan status kita berdua, nggak perlu bermain akal-akalan gini deh. Bicara itu harus ditepati. Kasih muka satu sama lain. Koper rahasia ada di Villa Longxi, lantai 1 Villa 01, di dalam lemari barat. Kata sandinya adalah 0512. Semoga kotak kunci, daya ledaknya cukup besar, membunuh kalian. Ketua Ji. Semoga perjalananmu tenang. Yoye, kau pengkhianat. Berani muncul di hadapanku. Hukuman sebanyak apapun. Nyawaku hanya satu. Menjual padamu atau padanya. Ada bedanya apa? Joya, nyawamu bukan cuma satu. Nyawamu di organisasi. Masih ada 3 lagi. Ibumu, istrimu, dan putrimu. Apakah nyawa mereka? Kau tidak peduli. Bencana tak menyentuh keluarga. Sudah, jangan banyak bicara. Yoye bertindak. Yoye, jangan lepaskan. Ketua Ji, tugasku selesai. Semoga kau baik pada keluargaku. Yoye. Laporan ini,
Hejai ini di tepi Sanggen. 2 mayat pria ditemukan karena di dalam air, karena terendam di air. Terlalu lama, sulit dikenali. Polisi sedang melakukan pencocokan DNA. Warga yang punya informasi bisa hubungi reporter kami. Fuzong, apa ini? Aku tunangan Qiandai. Rapat direksi penting ini. Aku yang akan hadir. Siapa yang keberatan? Kalau tidak ada yang keberatan, mari kita mulai. Baik. Hari ini kita akan menjadikan rapat pemungutan suara internal grup yang mengingat situasi khusus. Chairman Ji Qiandai. Agar tidak mengganggu operasional normal grup. Sekarang kami memecat Ji Qiandai dari jabatannya sebagai chairman. Silakan angkat tangan bagi yang mendukung pemecatan. Suara setuju lebih dari separuh. Resolusi ini berlaku. Tunggu dulu. Jinyan R, apa yang kamu lakukan? Kalian jangan lupa, jabatan chairman bukan sembarang orang bisa duduk di sana. Seluruh grup. Selain chairman Ji, proyek siapa yang menguntungkan? Terutama kamu. Wakil Presiden Liu, proyek pengembangan properti yang sebelumnya dipimpin oleh Wakil Presiden Liu, menyebabkan kerugian grup lebih dari 18 juta. Akhirnya diambil alih oleh chairman Ji dan berubah menjadi untung. Bagaimana? Sekarang Wakil Presiden Liu memimpin Departemen SDM. Kalian pikir dia bisa? Diam. Karena ini rapat pemungutan suara, semua orang bisa menyampaikan pendapat mereka. Saya hanya ingin bertanya kepada semua yang hadir. Setelah memecat Chairman Ji dari jabatannya sebagai chairman, siapa yang akan mengambil alih? Kamu? Atau kamu? Sekarang ini, rapat pemungutan suara pemecatan. Bukan rapat pemungutan suara pemilihan. Kami tahu, kemampuan Chairman Ji sudah jelas terlihat, tapi dia saat ini hilang tanpa jejak. Tidak diketahui hidup atau mati. Sekarang di dalam grup, bisnis terhenti. Menembakkan kerugian ekonomi, bukan hanya jutaan. Ya, grup tidak bisa tanpa ketua. Siapa bilang Jidong tidak diketahui hidup atau mati? Dia baik-baik saja. Beberapa hari lagi akan kembali ke grup. Baik-baik saja. Selama ini tidak terlihat. Mengapa polisi saat menangkapmu juga tidak datang menyelamatkanmu? Kamu? Fuzong, Anda mewakili Jidong dalam rapat. Tidak berniat mengatakan sesuatu. Ini adalah pemungutan suara internal grup. Saya tidak pantas ikut serta. Tapi saya menghormati hasil pemungutan suara. Jangan lupa. Sekarang kamu hanya sementara dibebaskan. Belum sepenuhnya terbebas. Dari tujuan penilaian job. Sekarang saya izinkan kamu terus ikut rapat direksi. Ini adalah keringanan khusus untukmu. Dulu saat saya dibawa, proses hukum sudah masuk ke tahap pengadilan. Tapi saya tetap kembali tanpa cedera. Kembali? Bukankah ini membuktikan bahwa Jidong yang bertindak? Mungkinkah adalah Liu Fuzong yang bertindak? Mungkinkah Jizong masih hidup? Jinyan R hari ini sangat percaya diri. Sangat berbeda dengan biasanya. Apakah Jizong masih hidup? Mari kita lihat situasinya dulu. Saya mencabut. Suara setuju tadi. Saya juga mencabut. Kalian semua adalah orang penting. Ada wajah di Dewan Direksi. Suara yang sudah dikeluarkan. Mana mungkin ditarik kembali? Ini Fuyunhai. Padahal bos sangat mempercayainya. Tidak disangka di saat kritis malah mengkhianati bos. Pria memang tidak ada yang baik. Xiao Sang, kamu masuk ke sini untuk apa? Sekarang sedang rapat Dewan Direksi. Wakil Liu ada masalah besar. Bicaralah. Pemimpin baru dari Biro Penegak Hukum akan datang dalam 10 menit untuk mengunjungi ketua dewan di grup. Apa? Pemimpin baru datang ke grup kita. Untuk APA. Saya tidak tahu. Saya juga baru menerima telepon. Rapat ditunda. Kita harus menyambut pemimpin baru. Jangan-jangan lagi. Datang ke grup untuk menangkap orang. Terakhir kali menangkap orang sangat menakutkan. Masih datang lagi. Jangan-jangan datang untuk menangkap Jinyan R mereka. Terakhir kali tidak tahu kenapa. Jilpaskin. Kali ini sudah ada bukti yang cukup. Kalian tidak dengar. Katanya datang untuk mengunjungi Quechua Dewan kita. Wakil Liu, kamu mau pergi kemana? Saya tidak pergi, saya lagi yang pergi. Dia mau ketemu ketua dewan. Tapi apa? Bicaralah. Tapi dia menyebut nama. Minta ketemu Ji Qiandai. Ketua Ji. Bos akan kembali. Omong kosong. Ketua Ji bahkan tidak ada di sini. Mau ketemu apa? Aku juga nggak tahu. Kamu tahu apa? Aku cuma resepsionis aja. Bodoh. Apa yang aku bilang tadi? Wakil Presiden Liu dan Direktur Ji mau balik. Nggak mungkin. Gimana bisa? Pasti pemimpin baru. Nggak ngerti situasi. Salah ngasih kabar. Pokoknya, Wakil Presiden Liu. Pemimpin baru sebentar lagi sampai. Ayo kita ke pintu depan buat sambut. Sekarang kita pergi sambut pemimpin baru. Pemimpin baru-baru aja menjabat. Langsung datang ke perusahaan kita buat inspeksi. Sangat perhatian sama perusahaan kita. Kita harus kasih kesan baik sama pemimpin baru. Xiao Zhang.
Kamu atur supaya Pak Fu istirahat yang nyaman. Kira, baris-baris buat sambut pemimpin baru. Ayo. Selamat datang di grup Century. Saya wakil presiden grup Liu Houchu. Nama kecil Han Hou. Pemimpin. Pemimpin jangan. Berhenti. Pemimpin mau ketemu orang penting. Yang lain jangan ganggu. Di perusahaan nggak ada orang lain. Saya yang jabatannya paling tinggi di grup ini. Jangan-jangan kalian salah. Pemimpin. Pemimpin Biro Penegakan Hukum Yo Ye. Datang ketemu Direktur Ji. Di kantor bos ada. Nggak tahu. Pause. Password cancer. Kuma kamu sama dia yang tahu. Masa? Ya ampun, bagaimana Pak Ji bisa kembali? Di kantor saja. Kapan Pak Ji kembali? Kenapa tidak ada yang tahu? Dia benar-benar kembali. Kalian tidak merasa? Pemimpin baru di hadapan Pak Ji. Sikapnya sangat rendah hati. Dia kan pemimpin lembaga penegak hukum. Apapun yang terjadi, hanya terkait dengan Pak Ji. Tidak ada yang aneh. Aku hampir mengira kau benar-benar mati. Membuatku khawatir sia-sia. Duduk. Aku pernah bilang, kau harus merawat keluargaku. Tapi aku tidak bilang aku akan mati. Aku pernah memenangkan juara renang kota 3 kali. Ombak kecil ini tidak akan membunuhku. Itu tadi berita melaporkan. Ada 2 mayat yang ditemukan. Bagaimana ceritanya? Pemimpin lama tidak bisa berenang. Ditambah dia sudah terluka. Mati itu wajar. Sedangkan yang satu lagi. Aku menduga. Mungkin seseorang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Banyak orang yang melompat ke sungai setiap hari. Kali ini kebetulan saja. Kali ini kamu benar-benar mendapat berkah dari musibah. Sekaligus melompat menjadi pemimpin. Sekarang masih pemimpin sementara. Tidak sampai sebulan, kamu akan diangkat resmi. Kali ini aku juga beruntung. Badan terkait mengirim seorang pejabat besar dari ibu kota, khusus menyelidiki lembaga penegak hukum, tentang pelanggaran hukum. Kebetulan menghubungiku. Aku memberikan banyak petunjuk kunci. Ini menyelamatkan hidup. Lalu kau bisa mencari tahu di belakang layar? Dari pemimpin lama meninggal, petunjuk itu rusak. Saat ini tidak ada petunjuk baru. Pastikan untuk menemukan di belakang layar. Pegang dia. Ada apa? Aku mengikuti ibu kota, orang besar. Tapi aku menemukan beberapa petunjuk. Aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu. Petunjuk apa yang mengatakan? Semua hal ini, dari permukaan, semua dilakukan oleh Biro Penegakan Hukum. Namun, pasukan Biro Penegakan Hukum di Jiangcheng tidak cukup untuk menembus ke dalam konsorsium. Saya berspekulasi, orang di balik layar pasti untukmu, dan sangat akrab dengan kelompok. Mungkin orang yang Anda kenal. Baik. Aku tahu. Jika pemimpin lama tidak mati, kita bisa melakukannya. Menggali lebih banyak rahasia. Aku tidak bisa memeriksanya sekarang. Petunjuk berikutnya rusak lagi. Tidak apa-apa Yoye. Waktu ini, Anda telah banyak membantu saya. Kau yang memberiku kehidupan kedua. Aku tidak melakukan cukup. Namun, meskipun saat ini orang itu, aku belum bisa menemukannya. Namun, aku bisa membantumu. Selesaikan sedikit masalah dulu. Maksudmu Liu Houchun? Wakil Presiden Liu ini, Anda tidak dalam kelompok. Waktu ini, sangat aktif. Menggali sudut. Sejujurnya, aku tidak pernah benar-benar menganggapnya serius. Tapi karena kamu datang hari ini, maka sekalian saja bantu aku bawa beberapa orang. Lalu selanjutnya, apa rencana Direktur Ji? Mencari bukti. Menangkap dalang di balik layar. Baik. Aku siap kapan saja. Pemimpin. Bawa pergi. Kamu pasti Luho Kangon. Ikut kami dulu. Kenapa aku melakukan kesalahan apa? Jika andai kamu balas dendam menghadapi kamu, tidak perlu Direktur Ji. Langsung turun tangan. Bawa pergi. Lepaskan aku. Kamu yang sombong. Pantas saja. Bos kamu sudah kembali. Yan kamu sudah bekerja keras. Bisa menunggu bos kembali. Semuanya terbayar. Bodoh. Orang-orang di kantor penegak hukum semuanya bodoh.
Xiao Xiao. Ayo mulai. Direktur Ji, kamu baik-baik saja kan? Yo Ye. Yunhai, kalian kenapa datang? Aku menerima pesan anonim. Katanya kamu dalam bahaya. Teleponmu juga tidak bisa dihubungi. Jadi aku buru-buru datang melihat. Aku juga, isi pesannya sama. Di jalan ketemu pemimpin Yo. Jadi kami datang bersama. Masuk dulu saja. Aku baik-baik saja. Mungkin ada orang iseng. Tidak seperti itu. Nomor pribadi saya. Hanya sedikit orang yang tahu. Dan nomor SMS itu. Tingkat enkripsinya sangat tinggi. Setidaknya di kantor penegak hukum kriminal. Tidak bisa melacaknya. Siapa ya kira-kira? Xiao Qi. Wah gawat. Xiao Yu kelihatannya tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi? Wajahnya menghitam. Tiba-tiba pingsan. Ayo kita lihat. Sudah telepon dekan Liu. Sudah, tapi aneh sekali. Nomornya tiba-tiba menjadi nomor kosong. Apa ada masalah? Tidak. Semua ini adalah konspirasi besar. Bukan Xiao Qi. Kamu ngomong apa? Konspirasi apa? Jika tidak salah tebak, orang itu seharusnya sudah datang. Maksudmu? Otak di balik siniwa ini. Kotak kunci masih ada di tangan saya. Otak di balik semua ini pasti akan datang. Datang. Saya buka pintu. Dekan Zhao. Kamu datang tepat waktu. Xiao Yu pingsan. Cepat bantu saya lihat. Kamu tidak perlu memohon padanya. Kondisi Xiao Yu saat ini sebenarnya adalah rekayasa dekan Zhao ini. Benar-benar tidak menyangka. Masih bisa ketahuan oleh Dirjen Ji. Kamu benar. Racun Xiao Yu ini, saya yang memasangnya. Asalkan malam ini, jangan beri dia penawar. Dia tidak akan bertahan sampai malam ini. Apa? Kamu benar-benar binatang. Kami sangat percaya padamu. Kenapa kamu melakukan ini? Tidak seharusnya begitu. Berani sekali kamu datang sendirian. Bagaimana Jizong? Kamu masih ingin orang lain datang? Sepertinya orang lain itu ada di antara kita. Xiao Qi, kamu ngomong apa sih? Kenapa kamu mengkhianati aku? Jizong, maaf sekali. Bos baru. Dia memberikan terlalu banyak. Biar aku tebak. Bos barumu seharusnya juga datangkan. Jidong. Aku tidak mengerti maksudmu. Jidong. Kamu bilang. Aku sudah memikirkannya lama dan banyak hal. Lalu aku menemukan banyak hal sebenarnya tidak beres dan tidak cocok. Sampai dekan Zhao ini datang. Aku tiba-tiba mengerti. Dalang di balik layar ini. Kakak Yunhai adalah kamu kan? Fuzong. Qiandai, aku tunanganmu. Kamu malah mencurigaiku. Aku juga tidak ingin mencurigaimu. Tapi semua bukti menunjuk ke kamu. Dan dengan karaktermu, kamu pasti akan ikut serta dalam drama besar ini. Fu Yunhai. Ternyata pesan itu kamu yang kirim. Kamu benar-benar memainkan peran yang bagus. Kamu tidak takut aku menangkapmu. Kalau kamu punya bukti, pasti sudah menangkapku. Tapi apakah kamu punya? Sudahlah, aku tahu dengan kesombonganmu karena sudah kupergoki. Kamu seharusnya takkan malu-malu untuk menutupinya kan? Ayo katakan, apa syaratmu? Pantas saja aku Fu Yunhai mengincar wanita sepertimu. Ternyata memang hebat. Permintaanku sangat sederhana. Bukalah kotak berpassword itu dan berikan isinya padaku. Lalu aku akan menyuruh Xiao Shao untuk memberikan penawar racun pada anak itu. Apa sebenarnya isi kotak berpassword itu sampai kamu repot-repot begini? Bukankah kamu tinggal membukanya dan tahu sendiri? Baik. Asalkan aku membuka kotak berpassword ini dan memberikan isinya padamu, kamu akan segera memberikan penawar racun pada Xiao Yu kan? Tenang saja Qiandai. Aku Fu Yunhai selalu menepati janji. Luming, pergilah ambil kotak berpassword itu. Xiao Qi, apakah kamu benar-benar akan memberikannya? Nyawa Xiao Yu ada di tangannya. Cepat pergi. Cepat, apa kamu ingin mengingkari janji? Saat ini, aku tiba-tiba merasa sedikit curiga. APA. Jika hanya menggunakan racun
untuk memaksaku menyerahkan isi kotak berpassword itu. Bukankah Xiao Zhao sendiri sudah cukup? Mengapa rubah tua sepertimu juga ada di sini? Kenapa datang sendiri? Ini tidak seperti gayamu. Qian Dai, gue nggak ada waktu buat main-main sama lo. Main tanya jawab gitu. Lo masih mau nggak nyelamatin nyawa anak itu? Nah sekarang gue punya tebakan baru. Lo mau denger nggak? Gue nggak mau denger. Gue mau langsung dapetin barang di dalam kotak itu. Mungkinkah dari awal lo udah tahu? Kotak ini cuma bisa masukin 5 kali password dan kalau gagal sampai ke 5 kali, itu bakal meledak. Lo ngomong apaan sih? Ini kan kotak password lo. Gimana gue bisa tahu? Terus mungkinkah itu juga bukan kotak gue? Masa sih? Gue bilang kalau dari awal itu kotak lo. Lo ngaco ya? Kalau ini kotak password gue langsung buka aja dong. Dengan begitu, sebenarnya semua masuk akal. Kotak password itu punya lo dan lo cuma pengen pakai kotak password ini untuk ngebunuh kita semua. Kalau emang gitu, kenapa gue harus berputar-putar kayak gini? Gue langsung nyari orang buat ngebunuh kalian semua aja dong. Lo udah pernah, cuma gagal aja. Qian Dai, lo kebanyakan mikir. Kalau kotak password itu punya gue, kenapa lo mau aja buka itu? Itu karena lo tahu gue bakal lupa. Lanjutin. Aku ingin melihat apa yang bisa Anda buat. Anda membuat pimpinan Biro Penegak Hukum kirim orang. Berikan aku obat. Katakan padanya ramuan itu fatal. Tapi sebenarnya obat itu amnesia. Ternyata begitu. Ternyata kita semua adalah pion. Anda menggunakan sarana. Letakkan kotak ini. Itu dikirim ke tanganku. Kupikir aku punya laut darat. Pegangan kelompok. Kirim saya suntikan lagi. Amnesia. Saya setelah amnesia berusaha sekuat tenaga untuk memecahkan kotak kata sandi ini. Jadi, mungkin dalam proses ini, dengan kotak kata sandi ini tewas dalam ledakan. Apa yang kau katakan? Ini hanya tebakan Anda. Jika aku mati, jadi saya konsorsium abad ini pasti akan melawan balik semua petunjuk. Semua menunjuk ke Biro Penegakan Hukum. Jadi sangat mungkin Biro Penegakan Hukum konsorsium abad saya. Aku akan bertarung. Ini diselesaikan lagi. Bahaya tersembunyi lain di hatimu. Biro Penegakan Hukum. Saya tidak memiliki keluhan dengan Biro Penegakan Hukum. Mengapa saya harus menggunakan Anda untuk membunuhnya? Biro Penegakan Hukum. Tidak ada ketidakadilan. Pimpinan Biro Penegak Hukum. Di tangan Anda. Itu hanya sebuah pion kecil. Badan Penegakan Hukum. Terlalu banyak pekerjaan kotor untukmu. Anda untuk melindungi diri sendiri. Alam harus mengeluarkan kartu truf di tanganmu. Jadi masuk akal. Sebelumnya Yoye memberitahuku sesuatu. Ada orang penting dari ibu kota yang mengincar grup Lu Hai milikmu dan sekarang menetap di Jiangcheng. Dan semua yang kau lakukan sekarang adalah mengorbankan bidak untuk melindungi ratu. Hebat, benar-benar deduksi yang hebat. Tapi kau belum bilang, kenapa aku muncul di sini hari ini? Tentu saja untuk menyaksikan langsung akhir dari drama besar ini. Menyaksikan kami semua tewas dalam ledakan ini. Dan setelahnya, kau bisa menyalahkan semua ini pada Dekan Zhao dan dirimu sendiri bisa menghilang dengan sempurna. Qian Dai, kau terlalu mengerikan memikirkan aku. Bisa mencapai posisi sebagai kepala grup Lu Hai di rawa-rawa seperti ini pada usia 28 tahun. Kau bukan hanya mengerikan. Aku hanya tidak menyangka kau akan bertindak begitu cepat. Kenapa aku akan menyerangmu? Kau begitu pintar. Apakah tidak mengerti? Kau mengincar grup senturi milik Kukan dan menyuap wakil presiden Liu itu. Tapi si bodoh itu tidak bisa membantumu sedikitpun. Sekarang hanya dirimu sendiri yang harus turun tangan. Walaupun deduksimu, semua ini benar. Tapi apa yang bisa kau lakukan? Deduksi tetap saja deduksi. Yoye juga ada di sini. Bahkan orang dari ibu kota itu, si tua, juga sedang mengawasi sini. Tapi kalian, bisa apa terhadapku? Kalian tidak punya bukti apapun. Bagaimana jika aku bilang barang di dalam kotak kunci ini adalah bukti yang menjatuhkanmu? Kalau kotak kansai ini, aku yang mengantarkannya ke tanganmu. Menurutmu aku akan menaruh barang penting di dalamnya. Aku kenal kamu sudah belasan tahun. Aku sangat paham sifatmu. Kamu sangat sombong dan percaya diri. Kamu pikir di dunia ini tidak ada yang bisa membuka kotak ini. Dan nasib kotak ini pasti akan meledak dan menewaskan beberapa orang. Dan dengan sifat sombong dan suka mengambil risiko, pasti akan menaruh sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang sangat penting bagimu. Sesuatu yang bisa menjatuhkanmu ke neraka. Candaan ini tidak lucu. Biasanya, kotak kunci ini Akan seperti yang kamu pikirkan. tidak akan pernah ada yang membukanya. Bahkan aku curiga, mungkin kamu sendiri tidak tahu kata sandi kotak ini. Ya benar. Karena kamu takut setelah ditangkap.
akan dipaksa membuka kotak ini. Jadi kamu sendiri tidak tahu kata sandinya agar isinya selalu aman. Tidak ada yang tahu. Sepertinya hari ini, kotak kunci ini tidak bisa dibuka. Sungguh membosankan. Buang-buang waktu saja. Kalau kotak kunci ini tidak bisa dibuka, nyawa gadis itu nggak perlu diselamatkan lagi. Ayo Sao, kita pergi. Pergi. Siapa yang ngasih izin kalian pergi? Kalau Bos Fu sudah muncul, ya udah tinggal aja di sini. Sudah lama kita bertarung. Tanpa bukti konkret kamu mau tangkap aku. Cerita si Ji belum selesai. TAMU, kok bisa-bisanya pergi begitu aja? Lagian juga. Harus tunggu dia selesai cerita dong. Cerita, ya tetap cerita. Aku nggak mau denger lagi. Ini bukan urusan kamu. Fu Yunhai, aku akui. Rencana-rencana kamu bisa dibilang sempurna. Tapi dunia ini nggak berputar cuma buat kamu sendiri. Beberapa hal yang kelihatannya nggak ada solusinya. Sebenarnya masih ada sedikit harapan. Kamu maksudnya apa? Kotak kunci ini. Passwordnya bukan kamu yang bikin. Tapi kotak kunci pasti punya password awal kan? Nah, kamu pasti butuh seseorang untuk bikin password buat kamu. Orang ini seharusnya kamu nggak kenal sama sekali. Jadi aku pikir kamu pasti asal pilih seseorang yang nggak kamu kenal untuk bikin password buat kamu. Aku benar nggak? Emang iya, terus kenapa? Di dunia ini ada miliaran orang. Aku beneran cari orang seperti itu. Apa kamu bisa cari dia dalam waktu sesingkat ini? Kalau kamu beneran ketemu, mending aku bunuh diri aja deh. Fu Yunhai, beneran deh. Langit aja nggak mau nerima kamu. Kamu bilang kebetulan nggak? Orang yang bikin password buat kamu ada di sampingku. Nggak mungkin. Xiao Qi. Kamu terus-terusan bilang koper kode. Seperti apa sih koper kode itu? Ya cuma koper kode warna hitam. Dulu aku titipin di Ban Futong. Aku ada satu hal. Gak tahu mau bilang ke kamu atau enggak. Apa itu? Dulu waktu aku ngantar makanan, aku ketemu orang yang aneh. Dia juga kasih aku koper kode warna hitam. Tapi yang lebih aneh lagi, dia suruh aku bikin satu set password. Dia nggak boleh tahu, cuma aku yang tahu. Koper kode seperti apa? Sebesar ini, warna hitam, passwordnya 4 digit. Tunggu sebentar. Apa ini? Iya, modelnya sama. Jangan-jangan beneran ada 2 koper kode yang sama persis. Mau aku coba masukin password? Lihat bisa dibuka atau enggak. Jangan dulu. Koper kode ini cuma ada 1 kesempatan lagi. Aku masih ada beberapa yang belum aku pahamin. Sementara jangan disentuh dulu. Oke. Kebetulan orang itu adalah Luming. Aku. Nggak mungkin. Nggak mungkin kamu. Mana mungkin kebetulan banget. Luming. Buka aja. Nggak mungkin. Bawa pergi. Ya. Tunggu, racun Xiao Yu belum diatasi. Orang ini saya serahkan pada kalian. Fu, mari kita pergi sebentar. Tidak mungkin. Presiden Zhao. Kamu tadinya sudah memilih pihak dengan baik. Tiba-tiba kenapa jadi tidak waras? Hidup ini, kalau sudah membuat pilihan yang salah, akan sulit untuk kembali. Pergi bermainlah. Xiao Qi. Ya, Saya pernah berpikir, identitasmu pasti tidak biasa. Tapi tidak pernah terpikir, kamu ternyata Presiden Direktur Century Wealth Group.
apapun identitas saya, tapi saya akan selalu menjadi kakak Qi Xiao Yu. Oh Yayan R. Hal yang saya minta sebelumnya, bagaimana kabarnya? Villa di Longxi Manor sudah dialihkan ke atas nama Tuan Luming. Selain itu ada 3 mobil mewah bernilai jutaan. Sekarang, dia bisa tinggal di villa dan mengantar makanan dengan mobil sport. Bukan Xiao Qi. Jangan salah paham, semua ini saya berikan untuk Xiao Yu. Sekarang kamu hanya menjaganya sementara. Ini. Oh ya, mall ini bukannya sudah dibeli oleh grup kita. Kedua orang ini kenapa masih di sini? Bos, grup ini baru saja diakuisisi. 2 orang kecil ini belum sempat aku urus. Aku akan segera pergi. Kalian berdua dipecat. Sekarang langsung ke bagian keuangan. Ambil gaji dan pergi. Kamu siapa sih? Itu si petugas hukum. Ambil mereka. Jangan. Bos, ini semua perhiasan palsu. Cocok sama kamu. Aku rasa lumayan bagus. Aku punya yang lebih bagus. Yu kecil. Meski aku tak punya banyak, tapi aku rela memberikannya semua padamu. Ki kecil, maukah kau menikah denganku? Tidak boleh.